2010 tim nasional diatur. Sampai sekarang gue bilang enggak. Opening Desember 2010, bulan ketika satu bangsa percaya bahwa mimpi bisa disentuh. Euforia itu memuncak di Gelora Bung Karno, merah, putih, dan air mata kebanggaan. Indonesia melaju ke final Piala AFF dengan catatan nyaris sempurna. Dan semua percaya, kali ini kita juara. Tapi sejarah punya cara paling kejam untuk menguji harapan. Dari euforia menjadi keyakinan di fase grup, Indonesia tampil seperti raksasa. Skor 5-1 atas Malaysia bukan sekadar kemenangan. Itu pesan bahwa kita yang paling kuat di Asia Tenggara. Safé Sali mencetak gol, tapi Firman Utina tampil sebagai otak permainan. Dan publik yakin, trofi itu tinggal menunggu waktu. Satu negara bersatu di depan layar kaca. Seluruh stadion memanggil nasib. Dan nasib menjawab. Tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Final leg pertama, 0-3 di Bukit Jalil 26 Desember 2010. Bukit Jalil penuh, 90.000 penonton, tensi memuncak. Awalnya seimbang, hingga sinar itu muncul. Laser hijau dari tribun, mengarah ke wajah kiper, mengarah ke pemain bertahan. Pertandingan bahkan sempat dihentikan karena protes. Dan setelah itu, semuanya berubah cepat. Safé Sali mencetak gol pembuka. Berikutnya Asraruddin melesakkan tendangan jarak jauh. Gol ketiga menyusul. Skor akhir, Malaysia 3, Indonesia 0. Seluruh negeri terdiam. Bukan karena kalah, tapi karena cara kekalahan itu terjadi. Ketika bisikan konspirasi muncul dari stadion, ke ruang komentar, ke meja media, satu pertanyaan mulai menggema. Ada apa di balik 0-3 itu? Tahun-tahun berikutnya, percakapan makin panas. Muncul pernyataan dari mantan manajer timnas saat itu. Muncul kesaksian beberapa tokoh sepak bola. Muncul investigasi Satgas Anti Mafia Sepak Bola. Ketiganya mengarah pada dugaan yang sama. Final leg pertama tidak murni sepak bola. Tuduhan makin tajam. Namun tak ada nama disebut secara resmi. Tak ada pelaku dibuktikan hukum. Semua seperti bayangan. Terasa jelas. Tapi tak bisa digenggam. Sampai detik ini saya bisa ceritakan. Gak pernah saya bisa lupa. Pada menit awal pertama, harusnya Maman Abdurrahman biarkan itu bola itu akan keluar. Tetapi dia biarkan itu, memberi kesempatan kepada pemain lawan untuk memberikan umpan. Disitulah gol pertama. Saya ambil kesimpulan, opini publik yang berkembang saat itu tidak benar kalau saya terlibat dalam pengaturan skor atau match fixing. Kita dulu juga disuap, terima kasih duit banyak kok. Tetapi ada perbedaan. Kami disuap, tetapi untuk tim nasional kami fokus bermain. Sekarang beda, disuap untuk tim nasional kalah. Dan pemain lakukan itu. Waktu lawan Malaysia apa buktinya? Kan kelihatan betul. Saya punya pengalaman pribadi dengan seseorang yang saya nggak sebut namanya, ya, yang dia bisa mengatur pemain nasional dan tim nasional. Leg kedua, kemenangan yang tidak menyelamatkan Jakarta membalas dengan keberanian. Indonesia menang 2-1 di Gelora Bung Karno. Gol Irfan Bahdim dan gol Muhammad Ridwan, dan aplaus menggema, tapi rasanya kosong. Agregat 4-2 untuk Malaysia. Trofi itu terbang, bukan ke kota kita. Luka yang tak pernah sembuh. Tahun 2018-2019 penyelidikan dibuka. Pemain dipanggil, manajer diperiksa dan pecinta sepak bola menunggu keadilan. Hasilnya, tidak ada bukti resmi yang menyatakan final 2010 terbukti sebagai pengaturan skor. Tidak ada gelar dicabut. Tidak ada hukuman dijalankan. Dan sampai hari ini, kemenangan Malaysia tetap sah. Kekecewaan Indonesia tetap tinggal.
dan kontroversi tetap hidup tanpa jawaban final. Orang bisa diulangi dari awal proses. Jadi Anda mau katakan apa, Bang Hamka? Saya bilang kalau orang beropini bahwa kita kena suap, ya tidak bisa dong, karena kita memang pemain belakang. Karena yang saya bilang tadi, Mbak, kita blank semua. Ada faktor, inilah sepak bola. Nah, sepak bola ya nggak bisa kita tebak. Walaupun jangan kita. Kadang ada rasa overconfidence karena kita sudah Pernah mengalahkan mereka. Iya, Jadi terus ada kemudian pertandingan sebelum 3 gol terjadi kita sempat berhenti dan hilang fokus. Di lapangan itu cepat sekali situasinya berubah. Saya bingung, Pak. Saya terima dibilang Alphard putih sama 30M. Saya nggak tahu isu awalnya itu kita ini dikasih uang 30M sama Alphard itu dari mana gitu isunya. Final AFF 2010 bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ia adalah kisah tentang harapan dan kecurigaan, tentang kebanggaan dan kekecewaan, tentang stadion yang penuh, tetapi jiwa yang kosong. Sejarah menulis angka, Malaysia 4, Indonesia 2. Namun bagi kita, yang tertulis bukan angka itu, melainkan satu pertanyaan yang masih menggantung selama 14 tahun. Apakah kita kalah? Atau ada sesuatu yang membuat kita dikalahkan? Jawaban itu belum pernah diumumkan. Dan mungkin, hanya mereka yang berada di lapangan saat itu, yang benar-benar tahu. Lalu bagaimana menurut kalian? Final AFF 2010, pertandingan sepak bola biasa, atau ada sesuatu yang terjadi di balik layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 2010 tim nasional diatur, gue dengan sampai sekarang gue bilang enggak. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu sesuatu yang tidak terjadi. Tuduhannya kalau lo ingat waktu itu bahwa ada oknum si A si B masuk ruang ganti. Ya. Itu tidak pernah terjadi. Lo boleh tanya ke 35 orang yang ada di ruang ganti, tidak pernah itu masuk terjadi. Kenapa? Karena untuk masuk ruang ganti itu perlu ID. Dan orang itu tidak punya ID. Dan gue selalu bilang gini, Stadion Nasional Bukit Jalil itu bukan stadion kampung di mana ada CCTV di sana. Lihat CCTV-nya, ada nggak? Kalau itu yang selalu digunakan untuk alibi bahwa pertandingan diatur, sampai kapanpun gue bilang enggak. Tapi itu tidak terjadi. Ya, Mas. Tapi kalau ada fakta lain, misalkan, Bang, tanpa sepengetahuan lu ada meeting di luar, nah itu gue nggak tahu. Mungkin terjadi, tapi kalau alibinya selalu itu, sampai kapanpun gue bilang enggak. Bahkan ada yang bilang gini, tanpa lu ketahui telepon pemain semua dipasang chip. Gue tanyain ke teman-teman gue, kita pernah nggak sih kita dikumpulin? Nggak ada. Dan gue tanya di grup waktu itu, masih BBM grup ya waktu itu. Gue tanya teman gue, kalau kita diperiksa itu waktu tahun-tahun itu ya, diperiksa dan diusut misalnya ini, kita kooperatif nggak? Semuanya siap? Iya. Memang ada yang mengatur, ya biar orang-orang yang ngatur yang dihukum. Tapi kalau tidak ada, bersihkan. Jangan cuma gara-gara konflik kekuasaan politik sepak bola dengan gampang nunjuk tim itu diatur.